Semangat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Daniel Agus Arianto dari Gereja Kristen Purwokerto. Pagi ini kita akan kembali menggumuli firman Tuhan. Bila setiap hari ketika kita diberi kesehatan dan diberi berkat oleh Tuhan, kita selalu mengucap syukur, dan COVID ini memberikan hikmat kepada kita untuk senantiasa bergumul, bersukacita, dan mendengar firman-Nya. Bila pagi ini menjadi bagian yang akan menjadi sukacita dalam kita menempuh hidup kita hari ini. Biarlah COVID-19 ini terus semakin hari semakin mengecil, dan kami mendengar tentu banyak yang sudah disembuhkan dan juga sudah boleh pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat Engkau beri anugerah kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Tuhan, sebelum kami memohon berkat-Mu, kuduskan kami agar kami layak menerima berkat-Mu yang tidak kami pakai untuk hidup kami, cara berbuat dan cara berpikir yang akan mewarnai hidup kami hari ini. Roh Kudus, kami mohon memimpin dan menuntun kami. Kami menyerahkan hamba-Mu, kiranya Kau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini, leksionari, diambilkan dari Injil Yohanes. Masih ada kelanjutannya di dalam ibadah kemarin minggu, yaitu dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ke 19. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 19. Tapi saya akan membacakannya ayat 11 dan 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sampai di sini firman Tuhan. Bila saudara dan saya menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia, karena kita tidak hanya berhenti mendengar dan melupakannya, tetapi kita setelah mendengar merenungkannya siang malam, dan yang karena pertolongan Roh Kudus, kesetiaan dan ketaatan kita lakukan kebenaran firman itu sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Saudara, saya yakin bahwa saudara juga hafal lagu yang ditulis dalam Kidung Jemaat 415. Kidung itu menyanyikan begini: Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh
di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik, ia akan mengantarkan domba-dombanya untuk mendapatkan makanan, mendapatkan rumput, dan mendapatkan air yang jernih, sehingga domba itu sehat, bisa beranak cucu, berkembang biak oleh karena makanan rumput yang hijau dan juga air yang bening yang menyegarkan tubuhnya. Itulah gembala yang baik. Kalau kemarin kita diingatkan, gembala itu sebagai pintu. Gembala yang adalah pintu, dia bisa masuk ke kandang, keluar kandang dengan aman. Tetapi perikop ini digambarkan gembala memberikan nyawanya. Dia menjamin kehidupan domba-dombanya dengan memberikan makanan, rumput yang hijau, dan air yang bening. Dan itulah Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam bacaan ini masih tetap bagaimana orang-orang Yahudi itu masih tetap bersikukuh. Mereka tidak mau menerima ajarannya. Mereka digambarkan seperti gembala upahan. Saudara tahu gembala yang sesungguhnya dengan gembala upahan tentu beda sekali. Dan itu bedanya adalah ketika domba-domba itu mendapatkan tantangan. Ketika ada digambarkan tadi, tantangan itu adalah serigala. Ketika serigala itu datang, maka gembala yang sesungguhnya dia akan menghalau serigala itu dengan tongkatnya. Dia menghadapi tantangan itu, mengusir serigala itu, penjahat itu dengan tongkatnya, sehingga domba-dombanya menjadi aman. Namun gembala yang palsu itu lari ketika ada serigala datang. Dia membiarkan domba-dombanya itu diterkam, bahkan tercerai-berai. Dan itulah gambaran dari orang-orang Yahudi. Nah, karena itu dengan begitu tegas Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Dia nomor satu di depan. Ya, sama halnya kalau saat ini saudara, COVID ini masih terus berjalan. Kalau digambarkan gembala itu seperti para dokter, tenaga medis. Itulah dia memberikan nyawanya, menyelamatkan para pasien. Dia bekerja siang malam tanpa mengenal lelah, agar pasiennya yang dapat dipelihara, dapat diberi obat, dapat diambil yang membuat pasien itu sakit, tentu dengan alat pelindung diri, dengan masker, dengan menjaga kesehatannya. Digambarkan para dokter dan tenaga medis, para medis itu seperti gembala, dia toh nyowo untuk menyelamatkan pasiennya. Nah, tentu demikian juga dengan saudara-saudara dan saya. Tentu kita akan menempatkan diri seperti
gembala yang baik seperti Yesus, seperti para tenaga medis dan juga tenaga paramedis, supaya mereka diselamatkan dari penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kalau kita sebagai domba, kita doakan agar gembala kita itu diberi kekuatan. Demikian juga kita mendoakan para dokter dan tenaga medis, paramedis yang merawat para pasien dimanapun mereka berada, agar mereka diberi kesehatan dan kekuatan sehingga ketika merawat mereka tidak terpapar, ataupun kalau terpapar mereka dapat disembuhkan. Kalaupun Tuhan punya rencana lain, secara kita juga para dokter ada yang meninggal terpapar oleh karena tidak ada waktu untuk istirahat, barangkali kurang makan, minum. Jadi itulah yang membuat para dokter akhirnya menyusul para pasien yang dirawatnya. Dan itulah pahlawan, itulah seperti gembala toh nyowo. Nah, karena itu mari saudara, biarlah hari ini kita diberi kekuatan, semangat untuk terus memohon agar COVID-19 ini segera berlalu. Dan saudara yang sakit bisa disembuhkan, karena juga banyak yang disembuhkan. Kita juga berdoa pada para pasien yang baik ODP maupun juga PDP, bahkan juga OTG, orang tanpa gejala. Juga mereka disadarkan, karena itu mereka bisa membahayakan orang lain sesamanya. Mari saudara, kita memohon pertolongan Tuhan agar hari ini yang kena COVID disembuhkan, dan yang sudah sembuh bisa segera pulang ke rumah, dan mereka yang ODP bisa, karena menjaga pola makan dan hidup yang benar, mereka akhirnya bisa negatif dan bisa sembuh karena pertolongan Tuhan. Karena itu mari saudara, kita memohon pertolongannya, dan kita boleh pulang dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya menaungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.